Saya sore ini berada di Banjar Caruban, Dusun Ante, Desa Tanglat. Saya mengakhiri perjalanan saya untuk bedah desa di Desa Tanglat hari ini. Jadi perjalanan saya dari pagi menelusuri semua infrastruktur, rumah tangga miskin, kemudian air minum. Jadi ada beberapa hal atau catatan-catatan yang saya berikan kepada perbekal dan kepada tim semua yang rupanya akan segera kita tindak lanjuti. Pertama, masalah kemiskinan. Jadi kakak miskin di Tanglat ini tidak sebanyak sebelum pariwisata berkembang. Jadi cuma ada beberapa yang tertinggal yang memang benar-benar tidak bisa diatasi karena memang mereka ada pemisahan kakak baru. Kemudian yang kedua memang ada sakit, kemudian ada memang beberapa yang tidak bisa berkembang walaupun mereka masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, khusus untuk penanganan itu, khusus bedah rumah dan rehab rumah, saya sudah tugaskan perbekal dan tim semua untuk melakukan inventarisir. Nantinya agar tahun 2021 bisa ditangani, baik itu dengan dana desa maupun dana alokasi desa. Karena saya tidak ingin kemiskinan ini berlarut-larut, apalagi saling lempar antara kabupaten dan desa. Karena dengan keputusan Menteri ya, Permendes ya, nomor 13 ya, 2020 dan peraturan Bupati yang sebentar lagi akan selesai kita revisi. Kebetulan penggunaannya sama, di mana khusus penuntasan kemiskinan dan kita di kabupaten khusus juga penanganan untuk sampah. Jadi perbekal untuk sampah tahun 2021 tolong ditangani juga. Walaupun ini luas, Tanglat ini jangan berpikir bahwa sampah tidak akan menjadi gangguan, karena saya lihat di sepanjang jalan tadi sampah-sampah plastik berserakan di mana-mana. Kemudian untuk infrastruktur, jadi infrastruktur secara keseluruhan tadi sudah saya melihat, bahkan dari Tanglat ke Watas itu saya pastikan tahun 2021 mudah-mudahan tidak ada focusing aja lah, tidak ada COVID lagi, itu yakin selesai. Tetapi ada beberapa jalan yang rupanya perlu kita kerjasama dengan pemerintah desa, terutama dalam penyerahan lahan atau penyerahan lahan ya dari pemilik kepada desa, kemudian desa nanti kepada kabupaten kalau jalan itu mau diserahkan ke kabupaten. Karena jalan-jalan yang panjang itu saya kira desa tidak akan mampu melaksanakan, apalagi jalan itu menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lain. Contoh tadi dari Watas sampai ke Plilit itu menghubungkan dengan Pejugutan. Nah, itu jalannya sekitar berapa meter, berapa kilo itu? 4 kilo? 4 kilo kan, jadi itu cukup panjang. Jadi serahkan itu menjadi jalan kabupaten sehingga kita akan tangani. Kemudian yang paling panjang tadi adalah jalan dari Watas sampai ke Sekataji. Nah, kita selama ini hanya tahu jalan Sekataji Sedihing. Ya, padahal dari Sedihing itu menghubungkan Sedihing dengan Watas, dengan Watas kan, Watas itu Tanglat. Nah, bayangkan kalau saya tidak turun ke lapangan, nggak tahu cerita itu. Jadi saya tahu hanya jalannya, jalan dari Sekataji ke Sedihing, hanya itu aja Pak. Jadi kita tahu akhirnya ternyata lebih banyak yang belum ditangani. Tahun ini Pak. Nah, kalau Sedihing Sekataji tahun ini kan. Nah, yang belum ditangani lah Sekataji sampai Sedihing sampai Tanglat atau Watasnya. Nah, khusus masalah air minum, jadi saya menyadari bahwa walaupun pipa induk sudah, reservoir sudah, dan cerita tadi bahwa di tempat ini kan reservoir yang dikelola oleh UPT air minum di provinsi. Nanti saya bicara dengan Pak Gubernur agar ini diserahkan ke kabupaten. Pipa induk ada, reservoir ada, tapi saya lihat setetes pun tidak ada air. Artinya apa? Bahwa reservoir ini tidak berfungsi sama sekali. Nah, besok kebetulan saya ke Batu Kandik, saya akan telusuri karena kebetulan sumbernya ini adalah dari mata air Guyangan. Nah, kita lihat di mana sebenarnya tersendatnya ini kan. Apakah dulu pada saat membuat ini tidak kajiannya tidak valid atau gimana sehingga air reservoir sampai kosong seperti ini. Nah, kemudian yang lain-lain Pak Perbekal, jadi beberapa jalan tadi yang saya lihat kemarin festival kite festival ya, festival yang layang digunakan kemarin itu kan sangat bagus. Jadi nanti jalan yang menghubungkan Tanglat dan Sekataji
itu dibicarakan dengan Desa Sekataji. Nah, kalau itu memang mau diselesaikan nanti menjadi jalan kabupaten, silakan. Tapi saya tidak janji tahun 2021, mungkin 2022 atau 2023. Nah, yang jelas semua infrastruktur yang ada di sini, nah tolong diinventarisir mana yang akan diserahkan ke kabupaten. Nah, kebetulan tahun 2021 ini kan penggunaan dana desa dan alokasi desa itu kan fokus untuk kemiskinan. Jadi untuk infrastruktur nanti diserahkan kepada kabupaten, terutama jalan-jalan yang panjang-panjang itu. Nah, khusus untuk pendidikan, jadi saya selalu berpikir begini, selama ini kenapa ya fasilitas pendidikan kita semakin ke pelosok semakin jelek? Ya, apakah ini jarang dikunjungi atau gimana, kan saya nggak ngerti juga. Apakah memang duit kita sedikit kan? Ya, kalau duit sedikit, nggak sedikit sekali lah. Buktinya kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang sampai numpuk-numpuk, sudah bagus diperbaiki lagi kan. Tapi di sekolah-sekolah di sini juga saya lihat terutama SMP berapa tadi itu? SMP 4 ya? SMP 5 yang ada di Tanglad itu rupanya perlu penanganan serius. Karena saya masuk tadi persis kayak apa tuh kan, sangat tidak bersih, arsip-arsip berserakan, kemudian buku-buku berserakan, dan SD juga sama seperti itu saya lihat. Nah, ini perlu keseriusan bagi guru-guru, bagi kepala sekolah untuk memanage sekolahnya dengan baik. Jadi usulan-usulan yang disampaikan ke pemerintah daerah nanti silakan langsung ke saya akan tugaskan Dinas Pendidikan untuk menangani sesegera mungkin. Ini harus jadi prioritas, kan pendidikan, kesehatan. Nah, bicara kesehatan, Poskesdes atau postu yang ada di Tanglad, kiranya tanah itu kan kemarin ada postu, ada Poskesdes. Nah, Poskesdes itu kan digunakan untuk postu, kan? Jadi kalau memang Poskesdes itu tidak dimanfaatkan lagi, kiranya gini, saya lihat di bagian atas ini sama sekali tidak ada puskesmas kan, semua di bawah. Jadi wilayah Tanglad ini termasuk di Nusa Penida 1 kan, Kesampalan, sangat jauh sekali. Jadi ada beberapa desa yang strategis yang harus dibuatkan satu puskesmas. Nanti saya tugaskan Dinas Kesehatan untuk mengkaji, di mana di Tanglad nih tempat itu mungkin cocok untuk puskesmas. Sehingga nanti masyarakat Tanglad, Sekataji, Pejukutan itu bisa jadi satu, memanfaatkan tempat itu menjadi satu puskesmas. Bayangkan kalau orang melahirkan dari Tanglad harus ke Sampalan, itu lumayan jauh loh tuh. Sedangkan penduduknya di sana lumayan padat. Nah, kemudian petugas tadi juga saya lihat cuma satu bidan saja. Bayangkan mereka harus terima pendaftaran, cek tensi dan lain sebagainya. Nah, pantasan saja semua akhirnya tidak terawat dengan baik. Nah, ini tentu saya akan tugaskan Dinas Kesehatan dan dinas-dinas yang lain. Jadi jangan kita berpikir efisiensi dengan tenaga yang sedikit ya, agar tidak mengeluarkan biaya, tapi pada akhirnya aset-aset kita tidak terpelihara dengan baik. Jadi banyak aset-aset seperti itu terbengkalai, kasihan ya. Jadi saya kira itu.